Wow, semakin seru dan kompak. Era baru Timnas Indonesia dimulai. John Hartman bikin skuad Garuda membara. Jay Itzas bongkar fakta mengejutkan di balik latihan rahasia. FIFA Series 2026 bisa jadi awal revolusi besar. Tonton semua faktanya hingga selesai ya, agar merasakan satu rasanya. Akhirnya pulang, Elkan Bagot kembali ke Timnas Indonesia. Senyum lebarnya bikin netizen meleleh. Era baru John Hartman dimulai, skuad Garuda siap meledak di FIFA Series 2026. Setelah cukup lama tidak terlihat mengenakan seragam merah kebanggaan Garuda, kini bek jangkung tersebut kembali hadir di tengah skuad nasional menjelang ajang penting FIFA Series 2026. Kabar ini langsung membuat suasana sepak bola Indonesia berubah menjadi penuh euforia. Bukan hanya karena kualitas permainan Bagot di lapangan, tetapi juga karena perjalanan panjang dan dinamika yang sempat terjadi sebelumnya. Kini semuanya seolah menemukan titik terang. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, semakin seru dan kompak. Era baru Timnas Indonesia dimulai. John Hartman bikin skuad Garuda membara. Jay Itzas bongkar fakta mengejutkan di balik latihan rahasia. FIFA Series 2026 bisa jadi awal revolusi besar. Tonton semua faktanya hingga selesai ya, agar merasakan satu rasanya. Namun, kali ini suasananya terasa berbeda. Udara dipenuhi harapan. Tribun stadion seakan bergetar oleh energi yang bahkan belum dimulai dari pertandingan. Karena di tengah lapangan hijau itu, sebuah era baru sedang dibangun. Dan semua berawal dari satu nama, John Hartman. Sejak kedatangannya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Hartman langsung membawa angin perubahan. Bukan sekadar perubahan taktik, tetapi perubahan cara berpikir, perubahan mentalitas, dan yang paling terasa, perubahan atmosfer di dalam tim. Latihan yang biasanya terlihat santai, kini berubah menjadi sangat intens. Setiap pemain bergerak cepat, setiap instruksi diterima dengan serius, setiap kesalahan langsung diperbaiki. Tidak ada ruang untuk setengah hati. Hartman datang dengan satu pesan sederhana. Timnas Indonesia harus menjadi tim yang berani, disiplin, dan punya identitas jelas. Di tengah lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, para pemain berlatih dengan tempo tinggi. Bola bergerak cepat. Umpan pendek dan panjang mengalir seperti pola yang sudah lama dipelajari. Hartman berdiri di pinggir lapangan. Matanya tajam memperhatikan setiap detail. Setiap pergerakan pemain tidak luput dari pengamatannya. Kadang ia berhenti sejenak, memberikan instruksi, menjelaskan posisi, memperbaiki koordinasi lini. Bagi Hartman, sepak bola bukan hanya soal skill individu. Sepak bola adalah harmoni kolektif. Jika satu pemain terlambat bergerak 1 detik saja, seluruh sistem bisa runtuh. Itulah sebabnya latihan kali ini terasa berbeda. Lebih detail, lebih taktis, lebih serius. Banyak orang mengenal Hartman sebagai pelatih yang berhasil membangun tim dengan struktur kuat. Filosofinya sederhana. Tim yang hebat bukan yang punya pemain paling berbakat, tetapi tim yang paling kompak dan paling memahami sistem permainan. Di sesi latihan, para pemain tidak hanya berlari atau menendang bola. Mereka belajar membaca situasi, belajar mengantisipasi gerakan lawan, belajar memahami ruang di lapangan. Hartman ingin setiap pemain tahu apa yang harus dilakukan bahkan sebelum bola datang. Ini adalah level sepak bola yang berbeda, dan inilah yang sedang ia tanamkan kepada skuad Garuda. Kapten Garuda angkat bicara. Salah satu sosok yang paling merasakan perubahan ini adalah kapten tim, bek tangguh yang bermain di Eropa, Jay Itzas. Dalam sebuah wawancara, Jay tidak menyembunyikan antusiasmenya. Ia mengaku pertemuan pertamanya dengan Hartman meninggalkan kesan yang sangat kuat. Bahkan sebelum Hartman resmi memimpin latihan di Indonesia,
sang pelatih sudah datang jauh-jauh ke Eropa, menemui Jay secara langsung. Langkah yang menurut Jay menunjukkan keseriusan luar biasa. Bagi seorang pemain profesional, hal seperti ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk komitmen, dan komitmen itulah yang membuat para pemain mulai percaya. Jay juga menyoroti satu hal yang sangat ia sukai dari Hartman, cara berkomunikasinya. Banyak pelatih hebat secara taktik, tetapi sulit menjelaskan ide mereka kepada pemain. Namun Hartman berbeda, ia mampu menyampaikan ide kompleks dengan cara sederhana. Setiap pemain memahami peran mereka. Tidak ada kebingungan, tidak ada interpretasi berbeda. Semua berada pada satu frekuensi yang sama. Dan inilah yang membuat tim mulai terasa lebih solid. Dalam sesi latihan terbaru, intensitas benar-benar meningkat. Beberapa program latihan yang dijalankan antara lain, latihan pressing tinggi, latihan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, latihan koordinasi lini pertahanan. Hartman ingin timnas Indonesia menjadi tim yang agresif dan berani menekan lawan. Bukan hanya menunggu, bukan hanya bertahan, tetapi aktif mengendalikan permainan. Para pemain tampak menikmati metode ini. Meski melelahkan, latihan terasa lebih menantang, lebih hidup. Semua persiapan ini tentu bukan tanpa tujuan. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi laga penting di ajang FIFA Series 2026. Salah satu lawan yang akan dihadapi adalah tim dari Karibia, Saint Kitts and Nevis National Football Team. Bagi sebagian orang, pertandingan ini mungkin terlihat seperti laga uji coba biasa. Namun bagi Hartman, ini adalah ujian pertama bagi filosofi barunya. Apakah sistem yang ia bangun sudah berjalan? Apakah para pemain mampu menerjemahkan taktik di lapangan? Pertandingan ini akan memberikan jawabannya. Di luar lapangan, jutaan supporter Indonesia menunggu dengan penuh harapan. Setiap perubahan kecil di tim nasional selalu menjadi sorotan. Namun kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Optimisme terasa lebih nyata. Para pemain terlihat lebih percaya diri, pelatih punya visi jelas, dan atmosfer di dalam tim terasa sangat positif. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan memasuki fase baru yang lebih kompetitif di level internasional. Saat pertandingan nanti digelar, Stadion Utama Gelora Bung Karno pas dipastikan kembali bergemuruh. Puluhan ribu supporter akan memenuhi tribun. Mereka datang bukan hanya untuk menonton, tetapi untuk memberikan energi kepada tim kebanggaan mereka. Dalam sepak bola Indonesia, dukungan supporter selalu menjadi kekuatan tambahan. Dan Hartman menyadari hal itu. Ia bahkan menyebut atmosfer SUBKG sebagai salah satu yang paling luar biasa di dunia. Momen pembuktian. Kini semua mata tertuju pada satu momen, pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah awal perjalanan sebuah era baru. Jika strategi Hartman berjalan baik, dunia sepak bola mungkin akan mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar tim Asia Tenggara, tetapi tim yang siap bersaing di level lebih tinggi. Garuda siap terbang lebih tinggi. Di bawah komando Hartman, timnas Indonesia perlahan menemukan identitas baru. Tim yang berani, tim yang disiplin, tim yang bermain dengan sistem jelas. Dan jika proses ini terus berkembang, masa depan sepak bola Indonesia bisa jadi sangat menarik. Karena di stadion megah ini, di bawah sorotan lampu SUBKG dan di hadapan jutaan supporter yang berharap, Garuda tidak hanya siap terbang, tetapi siap mengguncang dunia sepak bola. Jika kalian bangga dengan perjuangan timnas Indonesia, jangan lupa like video ini. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah era John Hartman bisa membawa Garuda ke level yang lebih tinggi? Dan pastikan kalian subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita panas seputar timnas Indonesia, rumor pemain naturalisasi, hingga drama sepak bola Asia yang selalu menarik untuk dibahas. Karena di channel ini, kita akan terus mengikuti perjalanan Garuda menuju panggung dunia. Akhirnya pulang, Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia. Senyum lebarnya bikin netizen meleleh. Era baru John Hartman dimulai, skuad Garuda siap meledak di FIFA Series 2026. Setelah cukup lama tidak terlihat mengenakan seragam merah kebanggaan Garuda,
Kini bek jangkung tersebut kembali hadir di tengah skuad nasional menjelang ajang penting FIFA Series 2026. Kabar ini langsung membuat suasana sepak bola Indonesia berubah menjadi penuh euforia. Bukan hanya karena kualitas permainan Bagot di lapangan, tetapi juga karena perjalanan panjang dan dinamika yang sempat terjadi sebelumnya. Kini semuanya seolah menemukan titik terang. Tonton hingga selesai. Kabar yang sudah lama dinanti akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Salah satu bek paling ikonik yang dimiliki timnas Indonesia akhirnya kembali. Ya, dia adalah Elkan Bagot. Dan satu hal yang paling mencuri perhatian publik adalah ekspresi wajah Bagot ketika kembali ke timnas. Senyumnya. Senyum yang seolah mengatakan satu hal sederhana. Ia bahagia bisa kembali. Ketika video kedatangan Bagot diunggah oleh akun resmi timnas, reaksi publik langsung meledak. Dalam video tersebut, Bagot terlihat berjalan santai. Ia menyapa para pemain lain, sesekali tertawa, dan yang paling mencolok adalah senyumnya yang begitu lebar. Bagi sebagian orang mungkin ini hanya momen biasa, namun bagi para supporter sepak bola Indonesia, ini adalah momen yang sangat emosional. Karena mereka tahu, perjalanan menuju momen ini tidaklah sederhana. Banyak spekulasi yang sempat beredar, banyak rumor yang muncul. Namun akhirnya semua itu berakhir dengan satu kabar baik, Elkan Bagot kembali ke Garuda. Kembalinya Bagot juga tidak bisa dipisahkan dari hadirnya pelatih baru. Sosok yang kini memimpin skuad Garuda adalah John Heartland. Pelatih yang dikenal memiliki pendekatan modern ini langsung melakukan banyak perubahan sejak kedatangannya. Salah satu langkah pentingnya adalah membuka kembali komunikasi dengan para pemain, termasuk dengan Elkan Bagot. Pendekatan Heartland yang lebih personal disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa suasana di dalam tim kini terasa lebih positif. Ia tidak hanya melihat pemain dari kemampuan teknis saja, tetapi juga dari sisi mental dan chemistry tim. Dan hasilnya mulai terlihat, skuad Garuda terlihat lebih solid, lebih kompak, dan lebih percaya diri. Kembalinya Bagot langsung disambut hangat oleh para supporter di media sosial. Kolom komentar dipenuhi berbagai reaksi. Banyak yang mengaku ikut merasakan kebahagiaan sang pemain. Salah satu komentar yang viral berbunyi, "Elkan bahagia, semua ikut merasakannya. Welcome back El Tower." Julukan El Tower memang sudah lama melekat pada Bagot. Dengan tinggi badan menjulang dan kemampuan duel udara yang kuat, ia sering menjadi tembok kokoh di lini belakang. Komentar lain juga tidak kalah menarik. Kelihatan banget dia seneng balik ke timnas. Senyumnya nggak hilang-hilang. Ada juga yang menulis dengan penuh emosi. Sumringah banget senyumnya, bikin hati adem lihatnya. Reaksi ini menunjukkan satu hal penting. Kehadiran Bagot bukan sekadar tambahan pemain. Ia adalah sosok yang memiliki hubungan emosional dengan para supporter. Saat ini Bagot diketahui masih berkarir di Inggris bersama klub Ipswich Town. Pengalaman bermain di kompetisi Inggris tentu memberikan nilai tambah yang besar bagi timnas Indonesia. Sepak bola Inggris dikenal memiliki tempo tinggi, fisik yang kuat, dan tekanan pertandingan yang sangat intens. Pengalaman seperti ini sangat berharga ketika dibawa ke level tim nasional, karena pertandingan internasional seringkali menuntut pemain untuk bermain dengan kecepatan dan ketahanan mental yang tinggi. Dengan kembalinya Bagot, lini pertahanan timnas Indonesia kini terlihat semakin menarik. Ada beberapa nama bek yang juga tampil impresif dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah kapten tim Jay Itzes. Selain itu ada juga bek muda berbakat Justin Hubner. Dan tentu saja pemain lokal yang terus berkembang seperti Rizky Ridho. Jika kombinasi ini dimainkan dengan baik, lini belakang Indonesia bisa menjadi salah satu sektor terkuat dalam tim. Bagot dengan keunggulan duel udara, Itzes dengan kepemimpinan dan pengalaman Eropa, Hubner dengan agresivitas, Ridho dengan ketenangan membaca permainan. 4 karakter berbeda yang bisa saling melengkapi. Menariknya, perjalanan menuju skuad final timnas Indonesia kali ini tidaklah mudah. Pada awalnya, Heartland memanggil sekitar 41 pemain untuk ikut seleksi, jumlah yang sangat besar. Namun, seiring berjalannya waktu, daftar tersebut dipangkas menjadi 23 pemain saja. Keputusan ini tentu tidak mudah. Beberapa nama besar bahkan harus tersisih. Langkah ini menunjukkan bahwa Heartland benar-benar membangun tim berdasarkan kebutuhan taktik, bukan hanya berdasarkan nama besar. Kini semua perhatian tertuju pada ajang FIFA Series 2026.
Turnamen ini memang sering dianggap sebagai ajang uji coba, namun bagi timnas Indonesia, pertandingan ini memiliki arti lebih besar. Ini adalah kesempatan untuk melihat wajah baru Garuda, sistem baru, strategi baru, dan tentu saja kombinasi pemain baru. Bagi Bagot sendiri, ini juga menjadi momen pembuktian. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dari tim nasional. Para supporter tentu berharap kembalinya Bagot membawa dampak positif, bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim secara keseluruhan. Sepak bola Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat menarik. Banyak pemain muda berkembang, banyak pemain diaspora yang mulai bergabung, dan kini ditambah dengan pelatih baru yang membawa ide segar. Semua elemen ini membuat masa depan timnas Indonesia terasa penuh harapan. Jika kita melihat kembali momen kedatangan Bagot tadi, ada satu hal sederhana yang sebenarnya sangat bermakna, senyumnya. Senyum yang menunjukkan kenyamanan, senyum yang menunjukkan kebanggaan, senyum yang menunjukkan bahwa ia benar-benar senang kembali mengenakan lambang Garuda di dada. Dan bagi para supporter Indonesia, melihat pemain mereka bahagia adalah sesuatu yang sangat berarti. Karena dari kebahagiaan itulah biasanya lahir permainan terbaik di lapangan. Kini perjalanan baru sedang dimulai, era baru, skuad baru, harapan baru. Dengan kembalinya Elkan Bagot, lini pertahanan timnas Indonesia terlihat semakin kuat. Namun yang lebih penting adalah semangat yang kini terasa di dalam tim. Semangat untuk membuktikan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Dan pertanyaan yang sekarang hanya satu, apakah kebahagiaan yang terpancar dari senyum Elkan Bagot akan berubah menjadi penampilan luar biasa di lapangan? Jawabannya akan segera kita lihat di pertandingan FIFA Series 2026 di hadapan jutaan supporter yang selalu setia mendukung Garuda. Kalau kalian senang melihat Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia, jangan lupa tekan like di video ini. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian apakah duet Bagot dengan Jay Itzes bisa menjadi tembok pertahanan baru timnas Indonesia? Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan berita panas seputar timnas Indonesia, rumor pemain, hingga drama sepak bola Asia. Geger, John Hartman disebut siap menyapu bersih 15 pemain titipan dari timnas Indonesia. Revolusi besar di balik layar Garuda mulai terkuak. Benarkah ada campur tangan oknum PSSI dan mafia bola? Mengapa standar seleksi Hartman disebut paling kejam dalam sejarah timnas? Apakah FIFA Series 2026 jadi titik awal pembersihan total? Publik terbelah antara harapan dan ketakutan. Tonton semuanya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar yang membuat jagat maya langsung panas. Sebuah isu besar beredar dan memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kabar tersebut berkaitan dengan sosok pelatih anyar timnas Indonesia, yaitu John Hartman. Pelatih yang dikenal memiliki karakter tegas ini disebut sedang menyiapkan langkah besar yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Bahkan, menurut sejumlah sumber internal, Hartman dikabarkan siap mencoret hingga 15 pemain dari skuad Garuda, jumlah yang tidak sedikit. Yang membuat kabar ini semakin panas adalah alasan dibalik rencana pencoretan tersebut. Beberapa laporan menyebut bahwa pemain-pemain yang akan disingkirkan itu diduga merupakan pemain titipan. Istilah ini tentu bukan hal baru dalam sepak bola Indonesia. Namun ketika kembali muncul di tengah era kepelatihan baru, isu tersebut langsung memicu spekulasi liar. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar selama ini ada pemain yang dipanggil ke timnas bukan karena performa di lapangan? Apakah benar ada campur tangan pihak tertentu yang memengaruhi keputusan pemanggilan pemain? Dan yang paling mengejutkan, apakah pelatih baru timnas Indonesia benar-benar berani melawan praktik tersebut? Jika kabar ini benar, maka langkah yang diambil Hartman bisa menjadi salah satu keputusan paling berani dalam sejarah timnas Indonesia. Namun untuk memahami situasi ini, kita perlu melihat gambaran yang lebih luas. Sejak resmi dipercaya menangani timnas Indonesia, John Hartman disebut langsung membawa filosofi yang berbeda dari pelatih sebelumnya. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat detail, disiplin, dan tidak mudah berkompromi dengan standar yang ia tetapkan.
Dalam proses seleksi pemain, Herdman disebut tidak peduli dengan reputasi pemain, popularitas, atau bahkan asal klub tempat mereka bermain. Baik pemain dari Liga Indonesia maupun yang bermain di luar negeri, semuanya dinilai dengan parameter yang sama. Standarnya hanya satu, performa. Menurut sumber internal, Herdman memiliki daftar kriteria yang sangat ketat, mulai dari kondisi fisik, pemahaman taktik, disiplin latihan, hingga mentalitas bertanding. Bahkan ada yang menyebut standar tersebut terlalu tinggi. Beberapa pihak di dalam lingkaran sepak bola nasional menganggap parameter yang digunakan Herdman hampir tidak masuk akal. Namun bagi pelatih tersebut, hal itu justru merupakan fondasi untuk membangun tim yang benar-benar kompetitif. Dalam salah satu diskusi internal yang bocor ke publik, disebutkan bahwa Herdman menegaskan satu prinsip sederhana. Timnas Indonesia hanya boleh diisi oleh pemain yang benar-benar siap berjuang mati-matian untuk lambang Garuda. Tidak peduli dari mana mereka berasal, tidak peduli siapa yang merekomendasikan mereka, dan tidak peduli seberapa besar nama mereka di dunia sepak bola. Jika tidak mampu memenuhi standar, maka tempat di tim nasional tidak akan diberikan. Pendekatan seperti ini tentu langsung memicu perdebatan. Sebagian pihak memuji keberanian Herdman. Mereka menilai langkah ini sudah lama ditunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Selama bertahun-tahun, isu mengenai pemain titipan seringkali muncul di berbagai diskusi. Ada anggapan bahwa beberapa pemain mendapat kesempatan bermain di timnas bukan semata-mata karena performa mereka di lapangan, melainkan karena kedekatan dengan pihak tertentu. Isu ini sering dikaitkan dengan oknum di dalam Federasi Sepak Bola Nasional, yaitu PSSI. Namun hingga kini, tidak pernah ada bukti resmi yang benar-benar mengkonfirmasi tudingan tersebut. Itulah sebabnya ketika kabar tentang rencana pencoretan 15 pemain muncul, reaksi publik langsung meledak. Di media sosial, diskusi tentang topik ini berlangsung sangat panas. Sebagian penggemar sepak bola Indonesia menyambut kabar ini dengan penuh optimisme. Mereka melihat langkah Herdman sebagai upaya bersih-bersih yang sudah lama diperlukan. Menurut mereka, Timnas Indonesia membutuhkan perubahan besar agar bisa bersaing di level internasional. Namun tidak sedikit pula yang merasa khawatir. Mereka takut bahwa keputusan yang terlalu drastis bisa memicu konflik internal. Sepak bola bukan hanya tentang taktik dan strategi di lapangan. Di balik layar, ada banyak kepentingan yang saling bersinggungan. Jika Herdman benar-benar menentang praktik lama yang sudah mengakar, maka ia mungkin akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Itulah sebabnya langkah ini dianggap sangat beresiko. Namun bagi Herdman, tampaknya resiko tersebut bukan hal yang perlu ditakuti. Pelatih asal Kanada ini dikenal memiliki pengalaman membangun tim dari nol. Salah satu kekuatannya adalah kemampuannya menciptakan mentalitas juara di dalam tim. Ia percaya bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pemain. Mentalitas juga memainkan peran yang sangat besar. Dalam program latihannya, Herdman disebut menaruh perhatian besar pada aspek psikologi pemain. Ia ingin para pemain Timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, disiplin yang kuat, dan rasa tanggung jawab terhadap tim. Latihan yang diterapkan pun kabarnya jauh lebih keras dibandingkan era sebelumnya. Tidak hanya fokus pada teknik bermain, tetapi juga ketahanan mental. Tujuannya jelas, Herdman ingin menciptakan Timnas Indonesia yang memiliki identitas baru. Sebuah tim yang tidak mudah menyerah, tim yang bermain dengan keberanian dan disiplin tinggi, dan tim yang benar-benar siap bersaing di panggung internasional. Salah satu target jangka pendek dari proyek ini adalah ajang internasional yang akan datang, termasuk agenda FIFA Series. Bagi Herdman, turnamen tersebut bukan sekedar pertandingan persahabatan. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk membangun fondasi tim masa depan. Karena itu, setiap pemain yang masuk skuad harus benar-benar memenuhi standar yang ia tetapkan. Jika benar 15 pemain akan dicoret, maka perubahan besar dalam komposisi tim hampir pasti terjadi. Beberapa wajah lama mungkin akan menghilang. Sebagai gantinya, pemain-pemain baru dengan karakter yang sesuai dengan filosofi Herdman bisa mendapatkan kesempatan. Perubahan seperti ini memang sering terjadi ketika seorang pelatih baru mengambil alih sebuah tim. Namun dalam kasus Timnas Indonesia, skalanya bisa jauh lebih besar. Itulah yang membuat cerita ini begitu menarik untuk diikuti. Apakah benar akan terjadi revolusi besar di tubuh Timnas Indonesia? Apakah John Herdman benar-benar berani menentang praktik lama yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan? Dan yang paling penting, apakah langkah berani ini akan membawa Timnas Indonesia menuju era baru yang lebih kuat? Jawaban dari semua pertanyaan itu mungkin akan mulai terlihat dalam beberapa bulan ke depan. Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri. Sepak bola Indonesia sedang berada di titik perubahan. Dan jika rumor ini terbukti benar, maka kita mungkin sedang menyaksikan awal dari sebuah revolusi besar dalam sejarah Timnas Indonesia. Kalau kalian ingin Timnas Indonesia benar-benar bersih dari praktik pemain titipan, tekan tombol like sekarang juga.
Tulis di kolom komentar, menurut kalian apakah benar ada pemain titipan di Timnas Indonesia selama ini? Jangan lupa share video ini ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar drama, kontroversi, dan perkembangan Timnas Indonesia. Heboh di Inggris, asisten baru Timnas Indonesia tiba-tiba datangi Leeds United. Netizen curiga ada misi rahasia John Herdman untuk membujuk Pascal Struijk. Benarkah tato Garuda di kaki bek Leeds jadi sinyal kuat? Apakah Garuda akan mendapat bek Premier League? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia kembali diwarnai spekulasi panas yang membuat para penggemar Garuda tidak bisa berhenti membicarakannya. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada sosok bek tangguh milik klub Inggris, yaitu Pascal Struijk. Nama pemain yang saat ini membela Leeds United itu mendadak kembali mencuat ke permukaan setelah muncul sebuah kejadian yang dianggap terlalu kebetulan untuk diabaikan. Semua bermula dari sebuah unggahan media sosial yang tampaknya sederhana. Namun bagi para pengamat dan penggemar sepak bola Indonesia, unggahan tersebut justru memicu teori besar tentang masa depan Timnas Indonesia. Unggahan itu datang dari sosok yang baru saja resmi bergabung sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia, yaitu Simon Grayson. Nama Simon Grayson mungkin tidak asing bagi penggemar sepak bola Inggris. Ia pernah menjadi pelatih di sejumlah klub, termasuk Leeds United. Kini, pria berpengalaman tersebut menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih kepala John Herdman. Masuknya Simon Grayson ke dalam tim kepelatihan Garuda sebenarnya sudah menarik perhatian sejak awal. Banyak yang menilai keputusan ini merupakan bagian dari strategi besar John Herdman untuk membawa sentuhan sepak bola Inggris ke dalam tubuh Timnas Indonesia. Namun yang membuat cerita ini semakin menarik adalah langkah pertama Simon Grayson setelah bergabung dengan skuad Garuda. Alih-alih langsung sibuk dengan agenda Timnas Indonesia di Asia, Simon justru terlihat berada di Inggris. Bahkan lebih spesifik lagi, ia mengunjungi akademi milik klub lamanya, Leeds United. Kunjungan tersebut sebenarnya terlihat biasa saja. Dalam unggahannya di media sosial, Simon Grayson hanya menuliskan bahwa ini adalah pertama kalinya ia kembali ke tempat tersebut setelah bertahun-tahun lamanya. Ia bahkan menuliskan bahwa terakhir kali dirinya berada di sana adalah pada Februari 2012. Sebuah kalimat sederhana yang menggambarkan nostalgia terhadap tempat yang pernah menjadi bagian penting dalam karirnya. Namun di dunia sepak bola modern, terutama bagi netizen Indonesia yang terkenal jeli, tidak ada yang benar-benar dianggap kebetulan. Beberapa jam setelah unggahan tersebut muncul, para penggemar mulai mengaitkannya dengan satu nama, Pascal Struijk. Bagi sebagian orang, nama Pascal Struijk mungkin hanya dikenal sebagai bek tengah tinggi besar yang menjadi andalan Leeds United. Namun bagi penggemar Timnas Indonesia, ia memiliki cerita lain yang jauh lebih menarik. Pascal Struijk diketahui memiliki garis keturunan Indonesia. Menurut berbagai laporan, darah Indonesia dalam dirinya berasal dari jalur keluarga ayahnya. Kakek dan nenek dari pihak ayah Struijk disebut berasal dari kota Surabaya. Sejarah ini berkaitan dengan masa ketika Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Pada masa tersebut, banyak keluarga yang kemudian menetap di Eropa setelah meninggalkan wilayah Nusantara. Fakta inilah yang sejak lama membuat nama Pascal Struijk masuk dalam radar para pencari talenta diaspora Indonesia. Namun cerita menjadi lebih menarik lagi ketika para netizen menemukan sesuatu yang tidak kalah mengejutkan dari unggahan media sosial sang pemain. Pascal Struijk ternyata juga baru saja mengunggah beberapa foto yang menampilkan sebuah tato di kakinya. Tato tersebut bukan sekedar gambar biasa. Banyak netizen memperhatikan bahwa gambar tersebut menyerupai burung elang atau bahkan Garuda. Simbol burung Garuda tentu saja memiliki makna yang sangat kuat bagi Indonesia. Garuda adalah lambang negara dan juga identitas yang melekat pada Timnas Indonesia. Karena itu, kemunculan tato yang menyerupai Garuda di tubuh seorang pemain keturunan Indonesia langsung memancing spekulasi besar. Apakah tato tersebut hanya kebetulan, atau justru sebuah simbol yang menyimpan pesan tersirat? Apalagi sejumlah pengamat menyebut bahwa tato tersebut tampak seperti tato yang baru saja dibuat. Spekulasi pun semakin liar. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah kunjungan Simon Grayson ke Leeds United sebenarnya bukan sekedar nostalgia? Apakah mungkin ada pertemuan yang terjadi di balik layar? Apakah mungkin Simon Grayson sedang menjalankan misi khusus dari John Herdman? Misi itu tidak lain adalah mencoba membujuk Pascal Struijk untuk mempertimbangkan membela Timnas Indonesia. Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa waktu terakhir, arah pembangunan Timnas Indonesia memang mulai terlihat semakin jelas. Pelatih kepala John Herdman tampaknya sedang membangun fondasi baru bagi skuad Garuda. Ia tidak hanya fokus pada pemain lokal, tetapi juga aktif memantau pemain keturunan yang berkarir di Eropa.
Pendekatan ini sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola modern. Banyak negara menggunakan strategi serupa untuk memperkuat tim nasional mereka. Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa contoh sukses dari pemain diaspora. Salah satunya adalah bek jangkung Elkan Bagot. Setelah sempat lama tidak terlihat di timnas Indonesia, Bagot akhirnya kembali masuk dalam radar tim nasional. Kehadirannya kembali disambut antusias oleh para penggemar Garuda. Selain itu ada juga nama lain yang kabarnya sedang dipantau oleh tim kepelatihan Indonesia, yaitu Damiani Augustien. Jika benar Pascal Struijk juga masuk dalam daftar pemain yang sedang dipantau, maka ini bisa menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk bukan pemain sembarangan. Ia telah bermain di salah satu liga paling kompetitif di dunia, yaitu Premier League, ketika Leeds masih berada di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pengalaman bermain di level tersebut tentu akan menjadi tambahan kualitas yang luar biasa bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Namun tentu saja, jalan menuju hal tersebut tidak akan mudah. Pascal Struijk sendiri pernah memberikan pernyataan menarik dalam sebuah wawancara pada tahun 2020. Saat itu ia mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya darah Indonesia dalam keluarganya. Namun ia juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Indonesia tidak terlalu dekat. Struijk bahkan mengaku tidak tahu bagaimana orang-orang di Indonesia mengetahui tentang garis keturunannya. Ia juga menyatakan bahwa dalam beberapa momen dirinya merasa sebagai orang Indonesia, tetapi pada momen lain ia tidak merasakan hal yang sama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk membela sebuah negara bukan hal yang sederhana. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pilihan seorang pemain, mulai dari identitas, peluang karir, hingga kedekatan emosional dengan negara tersebut. Pada saat wawancara itu dilakukan, Struijk juga mengindikasikan bahwa ia masih berharap mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional Belanda atau Belgia. Kedua negara tersebut memang memiliki level sepak bola yang sangat tinggi di Eropa. Namun dunia sepak bola selalu berubah dengan cepat. Situasi yang berlaku 5 tahun lalu belum tentu sama dengan kondisi saat ini. Karena itu tidak sedikit penggemar yang berharap bahwa pintu menuju timnas Indonesia masih terbuka bagi Struijk. Terlebih lagi jika benar staf kepelatihan Garuda mulai melakukan pendekatan secara langsung. Kehadiran Simon Grayson yang memiliki koneksi kuat di sepak bola Inggris tentu bisa menjadi faktor penting dalam proses ini. Ia memahami kultur sepak bola Inggris, mengenal banyak pemain, dan memiliki jaringan yang luas. Semua itu bisa menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk menjangkau pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa. Jika suatu hari Pascal Struijk benar-benar memutuskan untuk membela timnas Indonesia, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu transfer identitas paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola nasional. Bayangkan saja, seorang bek yang bermain di Inggris, memiliki pengalaman di liga top dunia, dan tiba-tiba mengenakan jersey merah putih dengan lambang Garuda di dada. Itu tentu akan menjadi momen yang sangat bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Namun hingga saat ini semua masih berada di ranah spekulasi. Belum ada konfirmasi resmi mengenai adanya pertemuan antara Simon Grayson dan Pascal Struijk. Belum ada pula pernyataan dari pihak timnas Indonesia mengenai kemungkinan tersebut. Tetapi satu hal yang pasti, cerita ini telah berhasil membangkitkan kembali harapan para penggemar Garuda. Harapan bahwa timnas Indonesia terus berkembang, terus mencari pemain terbaik, dan terus berusaha membangun kekuatan baru untuk bersaing di level internasional. Dan siapa tahu, mungkin saja suatu hari nanti kita benar-benar akan melihat Pascal Struijk berdiri di lapangan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, dan mengenakan lambang Garuda dengan bangga. Karena dalam sepak bola, hal yang dulu terasa mustahil seringkali justru menjadi kenyataan. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah Pascal Struijk cocok membela timnas Indonesia? Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan pemain diaspora.